Perkenalkan, nama saya Agus Jatikumara. Kami dari Sentra Kerajinan Batik Kayu yang ada di Kabupaten Bantul. Jadi Sentra Kerajinan Batik Kayu di Krebet itu kita mayoritas di sini adalah pengrajin yang membuat aneka produk dari kayu dengan finishing batik. Jadi setelah barang itu diukir, diamplas halus, lalu dibatik, setelah itu di finishing baru kita jual. Dulu awalnya Krebet itu ada satu pengrajin pembuat patung namanya Bapak Gunjiar, itu sejak tahun 70-an. Dari situ dulu ada Pak Anton, Pak Kemis Kidi yang membuat patung juga di tahun 80-an. Beliau mengkombinasikan kayu dengan batik. Dulu percobaan yang dilakukan karena di sini ada pembatik kain, kita mencoba kayu itu dibatik bisa enggak. Ternyata bisa dan prosesnya sama. Kalau pengrajin yang ada di Krebet itu yang masuk ke anggota koperasi Sitokaton itu ada 58. Tapi kalau orang yang bekerja di kerajinan itu mencapai 350 orang yang hidupnya itu dari kerajinan batik kayu. Untuk proses produksi kita terbagi di setiap sanggar itu melakukan proses produksi masing-masing. Jadi mereka bekerja menggarap kerajinan itu sesuai dengan permintaan. Ada yang bikin spesialisnya bikin wayang, ada yang spesialisnya bikin topeng, ada yang spesialisnya membatik. Jadi di Krebet itu ada beberapa kelompok yang memang punya spesialisasi masing-masing, sehingga kita memudahkan kita ketika ada permintaan, nanti kita langsung yang kerjakan tukang ukir, lalu setelah ukir selesai tukang batik. Nah itu, lalu untuk proses pemasaran kita lakukan setiap sanggar itu juga proses pemasarannya masing-masing, tapi kita juga ada yang kita pasarkan melalui koperasi Sitokaton yang mengampu pengrajin yang ada di Desa Wisata Krebet. Untuk volume produksi setiap sanggar itu berbeda-beda. Ada yang sebulan bisa mencapai 20.000 item, ada yang cuma 500, ada yang cuma 100. Itu tergantung permintaan juga, tergantung jenis produk yang dibikin. Kalau bikin gantungan kunci mungkin sebulan bisa bikin puluhan ribu. Tapi kalau wayang yang diukir sebulan sekitar 200-300. Itu yang terjadi di sini karena kita juga mengikuti permintaan pasar. Kalau segmen pasar itu yang biasa ngambil ke sini, pertama adalah dia beli untuk dijual kembali, lalu beli untuk souvenir, lalu untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan saat ini kita juga membuat paket-paket wisata edukasi, itu kita segmentingnya ke sekolah-sekolah untuk kita mengenalkan muatan lokal kegiatan membatik di kayu. Kalau tantangan yang dihadapi pengrajin yaitu sekarang eranya digital. Jadi baru sebagian kecil teman-teman kami di Krebet yang tahu menguasai tentang pemasaran secara digital. Itu yang menjadi permasalahan utama di sini, sehingga kegiatan-kegiatan pelatihan pemasaran itu sangat kita butuhkan. Kalau untuk inovasi kita bisa berdasarkan dengan permintaan pembeli, kita juga menggambar sendiri, mendesain sendiri, melihat dari apa produk yang laku di pasaran saat ini, kita mencoba memodifikasi dengan desain yang baru, sehingga nanti produk tersebut bisa diterima oleh pasar. Harapan kami batik kayu di Krebet itu bisa hidup dan menjadi nafas ekonomi masyarakat di Krebet. Terima kasih.